Oke, selamat datang di vlog Rio. Hari ini gue mau ngebahas soal hal-hal yang perlu kalian perhatiin sebelum membeli seekor skuter listrik seperti yang ada di samping saya ini. Oke, pertama gue pengen ngenalin dulu. Ini skuter yang gue beli ini adalah salah satu produk yang hitungannya KW-annya Xiaomi Mijia. Jadi kalau teman-teman ngelihat di marketplace, entah di Shopee atau di Tokped, yang harganya masih di rentan 2,5 juta hingga 3 jutaan, itu bisa dipastikan kayaknya bukan Xiaomi asli. Saya beli skuter ini sekitar Rp2.700.000 di marketplace. Nanti linknya bakal saya lampirkan di deskripsi. Oke, balik lagi ke hal-hal yang perlu kalian perhatikan dari skuter listrik sebelum teman-teman ngebeli unitnya. Satu, yang perlu diperhatikan itu adalah rute pakai. Rute pakai dalam artian adalah jalur yang akan kalian lewati saat membeli skuter listrik ini. Pertama yang harus kalian ingat adalah skuter listrik ini secara fungsi memang sebagai moda transportasi, tapi fungsinya itu masih belum bisa menggantikan fungsi motor, karena secara jarak tempuh, kecepatan, fitur keselamatan, dan segala macamnya ini masih sangat jauh fiturnya dari motor. Jadi kalau tujuan teman-teman buat ngegantiin motor untuk menggunakan skuter ini, saya rasa sih masih kurang tepat. Karena di skuter ini kalau teman-teman lihat emang kelihatannya kayak seru, tapi sebenarnya kalau teman-teman riding dengan skuter ini sebenarnya agak cukup ngeri, karena posisi kita tuh harus berdiri dan hanya tersedia rem di belakang. Di depan pun remnya juga hanya memanfaatkan dari motor si skuter tersebut. Jadi untuk sistem safety-nya aja ini nggak sebagus di motor. Begitupun dengan struktur rangka yang membentuk si skuter ini jelas jauh lebih safety motor. Menurut spesifikasi skuter ini punya jarak tempuh sekitar 20 hingga 25 km segitu. Lalu dengan beberapa fitur lainnya juga. Nah, di sini catatan 20 hingga 25 km itu sebenarnya kalau yang saya rasakan saat menggunakan skuter ini adalah itu hanya berlaku kalau teman-teman pakai skuter ini di jalan yang landai atau lurus aja gitu, kayak di perkotaan Jakarta gitu. Ada nanjak tapi hanya sedikit-sedikit gitu. Nah, ini sebenarnya ini fungsinya untuk ngegantiin teman-teman biar nggak capek jalan. Jadi kalau fungsinya untuk ngegantiin motor kayaknya rasanya masih kurang tepat gitu. Lalu balik lagi karena ini fitur radiusnya hanya untuk orang jalan, kecepatannya juga di skuter ini maksimal sih kalau teman-teman mau ngebut ya ini bisa sampai 30 km per jam. Kenceng sih, tapi yang perlu jadi perhatian itu adalah naik skuter ini dengan struktur seperti ini di kecepatan 30 km per jam itu sama sekali bukan sesuatu yang keren gitu, justru cenderung berbahaya, apalagi di jalan yang kiri kanannya itu banyak kendaraan yang mungkin lebih cepat. Yaitu bikin teman-teman sebenarnya harus ekstra hati-hati buat naikin kendaraan ini gitu loh. Dan ditambah kalau teman-teman mempercayakan moda transportasi ini buat ngegantiin motor, ya ini masih jauh banget gitu. Karena skuter ini tuh ya bener-bener cuman buat difungsiin untuk ngegantiin kita jalan, membantu kita untuk ngegantiin tenaga kita buat jalan kaki gitu sebenarnya. Nah, balik lagi ke radius rute pakai, teman-teman tuh harus merhatiin jalur yang teman-teman mau pakai tuh apa. Misalnya gitu, apakah teman-teman tinggal di perkotaan atau tinggal di daerah seperti rumah saya tinggal di Bogor kebetulan, yang kontur jalannya itu naik turun dan radius naik turunnya itu nggak cuma 10 derajat, kalau nggak salah tuh bisa sampai 16 sampai 15 derajat. Jadi lumayan menguras tenaga si baterainya gitu. Jadi masa pakai 20 hingga 25 km ini nggak berlaku di skuter ini. Jadi yang saya rasakan adalah saya paling cuman maksimal menggunakan skuter ini maksimal hanya 5 km untuk perjalanan naik turun di Bogor. Kalau teman-teman yang mungkin juga tinggal di Bogor, kebetulan saya tinggal di wilayah Ciamas. Nah, itu kan tahu sendiri daerah Ciamas naik turunnya kayak apa ya. Terus untuk menuju ke stasiun Bogor, nah itu kan tahu juga rutenya seperti apa kira-kira. Nah, itu skuter saya itu untuk sekali perjalanan, kalau saya
perjalanan itu kan saya tinggal agak ke atas ke gunung ya. Kalau pagi berangkat ke kantor itu rutenya agak menurun. Jadi secara fungsi agak membantu si skuter ini untuk nggak terlalu banyak muter tuas gas. Jadi cukup menghemat daya listrik lah, istilahnya gitu. Tapi pas saat baliknya nih dari stasiun ke rumah, yang saya rasakan itu adalah skuter ini sangat kewalahan menghadapi tanjakan di Bogor dan kehabisan baterai. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan kira-kira mau berapa panjang rute yang mau dilalui menggunakan skuter ini. Jadi kalau niatnya buat berhemat dari fungsi motor ke skuter sih mungkin masih masuk. Tapi kalau fungsinya untuk total menggantikan ya, kalau menurut saya kayaknya masih jauh. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi karena secara fitur, tenaga dan segala macam sebenarnya masih lebih realibilitasnya itu masih lebih bagus motor. Teman-teman ini balik lagi dari rute pakai tadi maunya dipakai kemana aja. Kalau saya niat membeli skuter ini adalah karena saya ngantor ke daerah Jakarta, wilayah Jembatan 2. Nah itu emang ada trayeknya dari stasiun ke tempat kerja, itu ada sekitar 2 km, nah itu bisa ditempuh dengan skuter ini dengan aman. Nah dari rumah di Bogor hingga ke stasiun Bogor itu ada sekitar 5,2 km jarak tempuhnya. Nah itu juga jadi pertimbangan. Jadi saya kalau pakai skuter ini tuh dari rumah pagi mengecas, nyampe kantor udah harus ngecas lagi gitu. Padahal sebelumnya saya kira nih skuter bakal kuat-kuat aja, tapi ternyata nggak begitu kuat ternyata. Ditambah kontur jalanan Bogor yang naik turun, jadi emang cukup menantang. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan itu adalah bobot. Lalu kita ngomongin bobot. Tadi saya bilang kan saya naik kereta dari Bogor ke Jakarta. Nah, bobot skuter ini sih yang saya rasakan itu masih di angka yang masih cukup manusiawi. Menurut keterangannya sih saya belum coba timbang lagi. Ini di angka sekitar 12,5 kg. Nah, itu sebenarnya sama dengan bobot sepeda lipat. Kalau misalnya teman-teman juga ikutan naik KRL dan pengen pakai skuter ini ya faktor bobot juga harus diperhatikan karena untuk ngangkat beban 12,5 kg itu untuk ke kereta itu sebenarnya nggak sesimpel yang dibayangin gitu. Biasa kalau kita cuman bawa diri gitu, cuman bawa tas, jalan, ucuk-ucuk naik kereta, duduk santai. Nah nih ketambahan skuter ini tuh bukan jadi sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Jadi teman-teman masih harus ngegotong, entah dituntun gitu. Macam-macam metodenya, tapi intinya teman-teman harus perhatikan bobotnya dengan sangat baik. Jadi sebelum membeli itu harus dibaca aja. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah dimensi. Dimensi itu maksudnya ukuran. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini dimensinya itu tingginya mungkin ada di sekitar pinggang saya. Dan kalau saya naikin ini dimensinya segini. Kebetulan tinggi saya itu 182 cm. Jadi saya naikinnya emang agak nunduk kalau lagi berdiri, dan kalau lagi di bawah juga sebenarnya saya agak ganggu karena saya agak nunduk-nunduk bawanya, nuntunnya gitu, jadi nggak bisa yang tegap, enak, nyaman gitu loh ngebawanya. Jadi emang perlu sedikit ngebungkuk, yaitu kalau untuk jalan jauh sih emang agak kesel. Tapi kebetulan saya ngebawa ini hanya sekedar dari gerbang stasiun sampai masuk ke dalam kereta. Itu saya cuman nuntunnya hanya sejauh itu, jadi sejauh ini masih oke. Selanjutnya faktor keempat adalah kapasitas baterai. Skuter yang saya beli ini kapasitas baterainya itu juga jadi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil skuter ini. Tadi kapasitas baterai ini bakal berpengaruh ke rute pakai. Si 6600 mAh ini menurut brosur sanggup menempuh hingga di 20 hingga 25 km. Balik lagi yang perlu saya kasih tahu, 20 hingga 25 km itu kalau jalannya landai. Kalau teman-teman kerjanya di wilayah Jakarta Barat atau Jakarta Utara, intinya Jakarta lah yang permukaannya landai lah gitu jalannya, minim tanjakan, minim turunan, atau mungkin sedikit nanjak dikit-dikit masih oke lah gitu. Tapi kalau emang tanjakannya ekstrim ya si dinamo katanya nggak punya torsi. Nah kalau yang teman-teman butuh lebih gede itu ya butuh yang dinamonya punya torsi yang lebih besar. Nah, baik lagi ke kapasitas baterai, 6600 itu ya hanya bisa digunakan untuk 20 hingga 25 km kalau jalanannya landai. Kalau jalanannya naik turun kayak saya, ya kayak saya bilang tadi,
5 kilometer dapat aja udah bagus gitu. Malah kurang gitu. Tahu sendirilah jalanan Bogor seperti apa. Dari stasiun yang pengen ke Ciamas itu kan ada tanjakan yang alhamdulillah. Kalau naik motor mah kelip, tapi kalau orang naik sepeda, jalan kaki, naik skuter itu mah udah pasti nuntun, itu mah udah nggak mungkin ditaikin lagi. Lalu ada fitur apa? Lalu faktor kelima yaitu fitur. Teman-teman bisa merhatiin fitur dari skuter yang pengen dibeli sebenarnya. Jadi tiap brand itu punya fitur macam-macam. Gitu. Kayak di sini ya fiturnya sih masih standar sebenarnya, cuman ada lampu, ada bel, ada garansi 2 tahun, itu saya anggap sebagai fitur. Tapi lemahnya ini bannya masih ban tipe tube type. Tube type itu maksudnya itu masih menggunakan ban dalam. Jadi ini masih ada riskan pecah ban, teman-teman harus nambel, dan nambel ban ini sangat tidak mudah. Cukup repot, ngebongkarnya repot, bawa tukang tambelnya mah repot gitu. Tapi ada di beberapa brand atau beberapa merek yang udah menyediakan fitur ban mati, atau yang teman-teman itu nggak perlu ngisi angin lagi gitu. Jadi bannya mau ketusuk paku, mau ketusuk beton juga kayaknya mah nggak gitu mungkin. Terus ada fitur lampu, walaupun lampunya ala kadarnya ya, untuk skuter harga 3 jutaan nggak mungkin dapat lampu yang terang-terang banget. Tapi untuk standar penerangan biasa dapatlah gitu. Terus fitur pengereman harus diperhatiin. Untuk skuter-skuter yang high end mungkin, yang harganya udah mahal-mahal, itu biasanya udah ada fitur baterai yang lebih besar, terus tenaga power dinamo lebih besar, fitur pengereman juga biasanya udah depan belakang cakram, ada suspensi biasanya. Nah di sini belum ada suspensi, ini semua totally rigid. Jadi kalau teman-teman lewatin jalan rusak, ini benar-benar berasa gitu lah, sangat tidak nyaman intinya. Jadi kalau teman-teman ngelihat unit ini di jalan dan kelihatannya orang asik naikinnya, emang kelihatannya asik, tapi sebenarnya di hands on-nya itu kalau teman-teman naikin ini tuh ya cukup rekreasional, tapi untuk yang nyaman banget tuh masih jauh lah dari kata nyaman banget. Malah kalau teman-teman udah berdiri sekitar 15 menit, sebenarnya kaki juga lumayan pegel gitu. Itu perlu diperhatiin fitur-fiturnya. Lalu ada apakah tahan air, tapi biasanya sih skuter sampai yang mahal pun kata senior-senior yang main skuter sih emang skuter listrik itu belum siap untuk dihujan-hujanin. Jadi teman-teman buat yang pakai ini tuh cukup harus hati-hati. Apalagi saya yang tinggalnya di Bogor ya, kota hujan itu. Kalau pulang ketemu hujan, kadang saya sendiri was-was pulangnya mau pakai apa gitu. Karena mau nggak mau harus bayar Gojek lagi buat buat sampai ke rumah. Karena nggak mungkin ini diajakin hujan-hujanan, rusak. Apalagi nyicil, aduh jangan deh. Yang terakhir ini adalah budget. Teman-teman punya budget berapa untuk ngebeli skuter ini? Gitu maksudnya. Ya semuanya baik lagi, semua kebutuhan teman-teman itu dilihat lagi, dirangkum dari apa yang saya sebutin sebelumnya. Rute pakainya berapa panjang, kontur jalannya seperti apa yang akan dilewatin gitu. Lalu bobot yang teman-teman butuhin, seringan apa. Lalu balik lagi ke dimensi. Teman-teman butuhnya yang semana. Saya udah kasih lihat tadi, saya tinggi badan 182, kalau saya naikin ini, kalau saya berdiri di sampingnya ini gimana? Jadi teman-teman bisa memperkirakan lah, teman-teman bakal pakai ini tingginya semana. Lalu kapasitas baterai teman-teman butuhnya berapa dari jarak tempuh yang teman-teman bakal pakai. Kalau masih dalam kota ini standaran cukup lah, malah udah oke banget. Tapi kalau teman-teman tinggalnya kayak saya di Bogor, apalagi Bogor-Bogor atas ya, nah itu perlu diperhatiin lagi deh untuk ngebeli ini. Jadi sebelum nanti terlalu diandelin, takutnya nanti malah sebel, ternyata powernya emang nggak sebesar itu sebenarnya. Tapi kalau ngacir mah ngacir, kalau jalannya landai bisa diandalkan gitu. Lalu fitur teman-teman butuh apa lagi? Mungkin butuh ban yang udah langsung mati kayak yang saya bilang, yang biar langsung fungsinya aman, jadi nggak perlu ganti-ganti ban lagi. Sebenarnya ban matinya pun upgrade-nya dari ban ini juga sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Yang saya lihat-lihat di marketplace itu harganya sekitar 200. Tapi mahal deh kalau untuk ban segede gini, 200.000 ya. Ya kira-kira itu teman-teman lah bisa menilai sendiri. Gitu. Terus mau ada fitur apa lagi? Mungkin ada suspensi supaya di jalan lebih nyaman. Mungkin jalan arah ke rumah teman-teman atau yang biasa dilewatin masih agak kurang rata dan segala macam, mungkin bisa
dipikirkan fitur yang ada suspensinya, seperti itu, macam-macam. Mungkin daerahnya gelap, mungkin bisa nyari yang lampunya terang banget, kayak lampu penerangan jalan, gitu-gitu. Lalu apa lagi? Udah kira-kira itu. Nah itu diringkas aja, teman-teman punya budgetnya berapa dari apa yang teman-teman butuhin. Sejauh ini sih sebenarnya yang saya pakai di skuter ini, semenjak saya beli skuter ini nih, penghematan sih alhamdulillah berasa. Karena dari sebelumnya itu kalau dari stasiun ke dari rumah ke stasiun itu kan saya biasa naik motor. Nah itu udah ketahuan tuh kepangkas uang bensin, kepangkas uang parkir, terus kepangkas uang angkot gitu. Saya juga biasa naik angkot soalnya dari Jakarta itu. Dari kantor mau ke stasiun itu saya biasa naik angkot. Nah ini jadi udah nggak perlu naik angkot lagi, di parkiran juga nggak usah masuk parkiran lagi, dan yang jelas nggak perlu ngisi bensin lagi. Ya intinya cuma perlu ngecas. Biayanya paling nambah ke rekening listrik di rumah atau nggak numpang ke listrik kantor. Saya biasanya gitu. Jadi sejauh ini sih masih sangat kepake sama saya. Cuman ya jarak tempuhnya itu mau nggak mau. Ini tuh karena saya mati ya setengah jalan. Jadi saya kadang nelpon istri saya buat dijemput di setengah jalan. Jadi dari stasiun itu ke rumah masih dapat setengah jalan. Abis itu unitnya mati. Udah nggak bisa mau jalan lagi. Mau nggak mau saya telepon istri untuk ngejemput naik motor. Itu sih paling. Selebihnya ya kalau teman-teman ada masukan lain sebelum ngebeli skuter. Sejauh ini yang saya rasain dengan skuter ini sih ya seperti itu ya. Jadi kalau dari teman-teman ada yang minat untuk beli, untuk berhemat, untuk ngegantiin motor, terutama gantiin motor ya, ini masih jauh fungsinya dari motor karena secara kapasitas jarak tempuh aja beda gitu. Jadi sangat belum bisa ngegantiin motor. Tapi kalau untuk ngebantu jalan, misal temen nih dari rumah ke kantor atau rumah ke stasiun, jaraknya jalan yang lumayan nanggung-nanggung nih, misal naik angkot juga harus bayar goceng akhirnya gitu ya. Sedangkan jalan capek, nah ini bisa jadi opsi gitu. Bagus, cukup oke lah gitu. Apalagi jalan rumahnya landai, wah itu enak banget. Kepake banget sih ini pasti. Gitu. Kalau cuma buat ke warung, istri mau pergi ke warung ngegantiin biasa harus naik motor. Nah, pakai ini lebih ringkes. Dan perlu dihati-hati juga karena di sini fitur anti malingnya nggak ada. Jadi kalau di motor itu kan ada kunci kontak buat ngidupin mesin. Nah kalau di sini mah tinggal pencet button aja, langsung hidup gitu. Jadi bisa langsung dibawa kabur. Nah itu juga perlu diwaspadain yang seperti itu. Kemudian ya kira-kira segitu pesan saya sebelum teman-teman ngebeli satu unit skuter. Jadi dilihat dulu baik lagi ke kebutuhannya seperti apa, kemampuan seperti apa. Nanti saya udah coba jabarin kemampuan skuter ini seperti apa di jalanan landai dan di jalanan yang naik turun seperti di Bogor. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.